Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Minggu Gaudete, Gaudete, Exsultate, Cantate, Laudate adalah sorak-sorai memuji Tuhan, ajakan memuji Tuhan. Gaudete, Laudate, Gaudete, Laudate. Umat nanti akan saya ajak bergembira karena ini minggu ketiga Advent, minggu Gaudete. Gaudete, Exsultate, Gaudete, Exsultate. Ini lagu spontan yang saya bikin tadi sebelum tidur. Gaudete, Exsultate, Laudate, Cantate, Gaudete, Exsultate. Gaudete, Exsultate, do-di-da-di-de-do-di-da-do-do, da-do-di-da-di-de-do-di-da-di-do. Gaudete, Exsultate, Gaudete, Exsultate, Gaudete, Exsultate. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu apa ini sebenarnya tadi? Gaudete, minggu bergembira. Ada ucapan-ucapan dalam gereja itu. Gaudete, bergembira. Laudate, pujilah. Exsultate, bersorak-sorai. Cantate, bernyanyilah. Itu ungkapan-ungkapan kegembiraan iman. Sedemikian banyak ungkapan kegembiraan iman karena mengimani Gusti Yesus itu prinsipnya bunga. Amin. Amin. Kenapa saya bilang cetok? Tuhan melawat, Tuhan mengunjungi, Gusti Mios, Gusti Tuhan mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Ini intinya iman kekristenan, iman Katolik. Exsultate,
Madiun. Terus ya. Laudate, eksultate, kita mengajak jiwa kita untuk bersyukur dan bergembira karena ini minggu gembira. Kenapa minggu gembira? Karena menjadi jelas dalam penantian yang panjang bahwa saatnya tiba Tuhan datang. Kenapa menjadi pasti? Karena bangsa Israel itu mendambakan kelahiran Mesias, dan sebelum Mesias datang pasti ada orang yang sangat kuat, orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat dipuja, yaitu bangkitnya nabi-nabi zaman dulu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang datang. Dan muncullah Yohanes Pembaptis. Maka menjadi heboh karena Yohanes Pembaptis itu orang yang sangat misuwur waktu itu. Bahkan ketika Yesus sudah miyos dan sudah menjadi besar kan sepantaran, terus ya, sepantaran. Ingat ketika Bunda Maria mengandung, ternyata Elizabeth malah sudah mengandung. Kemudian Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, sepantaran seumur. Tetapi Yohanes jauh lebih menonjol, Yohanes jauh lebih dikenal, sampai orang bertanya, engkaukah sang Mesias? Dan dia menjawab, bukan. Loh, untuk siapa? Kok yang kamu lakukan seperti Mesias? Pengaruhmu untuk bertobat dan pembaptisan seperti Mesias. Kalau kamu bukan Mesias, kamu siapa? Ngaku aku tak cerita, kamu sulur-sulurku, kamu sing aku, apa ini Mesias? Lihat, saya ingin mengajak Anda melihat betapa Yohanes ketika itu sangatlah misuwur. Maka kemudian di dalam Injil dialognya sangat bagus. Yohanes jujur dengan dirinya bahwa kalaupun orang memuja-mujanya, ia tetap berdiri pada tugas perutusannya yang memang bukan Mesias itu. Maka Yohanes mengatakan demikian pada mereka, memberi kesaksian. Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi lain? Siapa yang ditunggu oleh Israel sebelum sungguh-sungguh sang juru selamat datang adalah datangnya seorang nabi zaman dulu. Dan nabi besar bagi Israel adalah Elia atau Musa. Itulah kenapa ketika di Gunung Tabor waktu Yesus menampakkan kemuliaan, yang tampak dalam diri 3 murid, Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah sosok Elia dan sosok Musa. Ini adalah orang-orang yang akan datang mendahului sang Mesias ketika sang Mesias itu datang. Dan sekarang muncullah sosok sekelas Elia, sekelas Musa, Yohanes Pembaptis. Maka mereka bertanya-tanya, tetapi Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadamu, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lihat, Yohanes sungguh-sungguh ingin menampilkan Mesias yang sebenarnya dan tidak berarti pada kemasukan diri sendiri. Ini penting dan menuntut hati setiap pribadi, setiap romo, setiap pewarta, setiap dari kita yang telah menerima sakramen dan baptis dan menjadi murid Yesus ini, bahwa Anda itu mengantarkan seseorang untuk berjumpa dengan Tuhan dan bukan untuk berjumpa dengan seseorang saya atau Anda. Amin. Sampai panjenengan jadi mawarto, menjadi saksi, menjadi romo, menjadi buder, sok rumongso tidak dihargai semestinya, tidak diucapkan terima kasih semestinya. Rapopo Yohanes Pembaptis yang memang dari dirinya sendiri berkehendak tujuanku sing misuwur ning Gusti Allah, harus Allah
yang disembah dan bukan pada dirinya. Maka Yohanes bahkan merendahkan diri seperti apa? Dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sesudah aku datang, yang hadir sekarang ini Yesus belum dikenal. Mungkin Yesus antri untuk membaptisan dan tidak dikenal. Tetapi Yohanes memperkenalkan, bukan aku. Semua orang yang datang, semua orang dari mana-mana datang dan dia mengatakan, bukan aku, tetapi berdiri di tengahmu, ia yang tidak kamu kenal. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, ungkapan terakhir ini menarik. Membuka tali kasut. Ini memang sungguh-sungguh. Ini adalah kultur kebudayaan Yahudi waktu itu. Doro-doro. Nek sekolungan, ya, nek sekolah tidak ada jadi bersepsi, boleh pasar, boleh dibae, boleh pak unto, boleh pak jaran, boleh pak koldi. Yang kondur boleh pak kereta, yang kondur kuwi dilayani oleh batur-batur, oleh jogos-jogos. Piye carane? Bendoro kuwi mau lenggah, glosor. Layar-layar, kayak kursi panjang gitu ya. Layar-layar ini apa yang terjadi? Kemudian batur-batur itu akan datang, kan kakinya kan dijulurkan. Kemudian batur-batur itu sing buka tali kasute Sindoro. Nah, tukang buka tali kasut kuwi batur. Mulai yang Gusti kalau Yohanes itu mengatakan dia jauh lebih besar daripadamu, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes yang sangat luar biasa misuwur dan sekti dan sungguh-sungguh dihormati, memperkenalkan siapa yang dibalik dia ini, siapa yang sedang antri baptis ini, siapa yang hadir di tengah-tengah kita di kerumunan orang yang ingin bertobat ini. Dia adalah yang kamu cari. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini keren banget. Perendahan diri, kerendahan hati yang dibangun oleh sosok Yohanes untuk menyatakan bahwa ayo sekarang kita menyembah Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ayo semua, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Maka beberapa poin yang bisa kita bawa pulang untuk persiapan Natal ini. Poin pertama adalah kerendahan hati. Anda masing-masing dan juga Romo pasti punya peran ketika Natal. Dan ketika kita sedang berperan dan kita merasa berperan, kemudian kita ingin bahwa orang lain mengakui peranku. Wah, kusur-kusur orang sing matur nuwun, misalnya. Orang sing memuji gua sing memiliki, dan mereka memuji. Aku sekolah kembang, sekolah rumah, orang sing apresiasi kembali kok apik. Gereja kae jebul wis tak pel, aku sing ngepel, kok yo ora sing matur nuwun. Ngono-ngono iki ben bae. Kita ben wong kuwi memuji Gusti Allah. Biar saja orang itu berjumpa dengan Allah dan bukan kita. Amin. Amin. Poin siji. Poin yang kedua, tadi kerendahan hati. Poin yang kedua adalah justru dari bacaan pertama dan kitab Yesaya saya ingin melihat bersama Anda apa yang dilakukan oleh Yesaya. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik
Jadi saya itu sugeng 700-800 tahun sebelum Gusti Yesus miyos, sebelum Natal. Dan Yohanes ada era Gusti Yesus. Jadi Yohanes mengulang apa yang disebutkan oleh Nabi Yesaya bahwa tugasnya adalah membuka jalan bagi Tuhan. Kehadiran Mesias itu bukan sekedar pernak-pernik yang indah ketika Natal, tetapi bahwa Yesus hadir dalam sosok manusia untuk menjadi tebusan nantinya, untuk menyatakan Allah peduli, untuk menyatakan Allah sungguh-sungguh hadir dan mencintai kita. Itulah inti kegembiraan Minggu Laudate. Itulah yang kita diajak oleh gereja hari ini untuk bergembira karena Mesias datang, dan kedatangannya tidak berhenti, bahkan jauh dari kemegahan, jauh dari kemuliaan, tetapi tanda gawi untuk kami jenengan. Maka peran kita ketika merayakan Natal adalah kita digugah lagi dan lagi untuk memaknai hidup kita bagi keselamatan sedulur liya. Ini penting. Jadi iman yang paling cetok lan paling berkenan itu nek urip iki migunani kanggo kawijenganing liya. Kuwi wujude tentu wae kono-kono ora mung saben-saben institusi nelpon romane takon panti asuhan itu pundi. Ora mung panti asuhan. Banyak di antara kita yang perlu ditolong, disapa, diberi hadiah dalam tanda petik Natal. Di sini ada tradisi kunjungan, itu hebat sekali, kunjungan dan doa. Dan banyak yang terus-menerus akan kita lakukan dan jangan pernah lelah, supaya keselamatan Tuhan sungguh-sungguh menyentuh setiap pribadi. Amin. Yuk kita sambut Natal dengan gembira. Laudate ya? Laudate exultate, laudate exultate, laudate exultate, laudate exultate. Para kadang ayo mungkasi bahagian Ekaristi kanthi nyuwun berkah dalem Gusti. Gusti manunggala Sampanono berkala kang maha kuwasa yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Kanthi makaten bahagian Ekaristi sampun paripurna. Ayo nyawisake diri nampi wiyosan dalem. Amin. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita. Pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita. Saudari-saudara, sesudah misa di Kapel Santo Fransiskus Mentong, saya mesti segera pulang dan memang sudah gelap. Malam ini saya akan ikut latihan Natal di paroki di gereja pusat, karena puji Tuhan sekali tempo dalam tugas saya di Wonogiri, saya besok misa malam Natal di gereja Indo, maka harus latihan atau general repetition dulu. Ini jalan di
hutan Ketu masih cukup ramai, ada motor atau mobil yang 1-2 lalu lalang, dan sudah ada lampu solar, lampu matahari, sehingga tidak mencekam. Tadi saya lihat putih-putih, tak kira hantu. Oh, jebule ibu-ibu pakai pakaian putih yang panjang.